الدعوة السلفية دين الله الحق، دين الله الحق. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. Oke, jadi sebelum Asy'ariyah itu ada yang namanya Jahmiyah awal-awalnya. Ya. Nah, jadi kalau Jahmiyah ini mereka terkenalnya dengan menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alasan mereka karena kalau seandainya Allah itu punya tangan, Allah itu punya wajah, ya niscaya Allah itu sama dengan makhluk, gitu kan? Kita mengatakan manusia kan punya tangan, manusia juga punya wajah, manusia punya mata. Kalau kita katakan Allah itu punya tangan, Allah punya wajah, maka kita itu menyamakan Allah dengan makhluk, sehingga mereka menolak bahkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang Jahmiyah. Sementara yang lain ada namanya orang-orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah ini nisbat kepada Wasil bin Atha al-Ghazal ketika dia i'tizal ya. Mengasingkan diri dari majelisnya Al-Hasan al-Basri. Taib. Ini penisbatannya kepada Wasil bin Atha. Nah, sementara Al-Jahmiyah itu dinisbatkan kepada Al-Jahm bin Safwan karena dia yang menyebarkan bid'ah itu tadi, ajaran nanti akan kita bahas. Nah, sementara kemudian nanti muncul lagi kelompok berikutnya, ya, yaitu orang-orang Asy'ariyah. Yang mana kalau orang Asy'ariyah ini mereka itu menganggap diri mereka itu pertengahan gitu. Mereka itu menganggap dirinya sebagai ahlu sunnah juga. Ya makanya mereka sering sampai sekarang tuh mereka menganggap diri mereka aswaja gitu. Jadi mereka orang Asy'ariyah ini menganggap bahwasanya Allah itu punya nama, punya sifat. Makanya mereka ngomong Al-Jahmiyah ente keliru. Mu'tazilah ente keliru. Yang benar itu kami. Ya Allah itu punya nama, punya sifat. Tapi cuma 7 katanya kan. Nah, yang 7 itu adalah Hayyun, alimun, qadirun, wal kalamu lahu, iradatun, kadzaka sam'u wal basaru. Nah, itu 7 sifat yang ditetapkan oleh Asy'ariyah, walaupun nanti ada mekar sampai 20. Nah, itu pembahasan yang lain lah. Intinya orang Jahmiyah itu identik dengan penolakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dinisbatkan kepada Al-Jahm bin Safwan. Nah, bagaimana nasib akhir orang-orang yang menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini? Jadi Al-Jahm bin Safwan itu ketika dia mulai menampakkan bid'ahnya, sebelumnya dia kan mempunyai guru nih. Gurunya namanya Al-Ja'd bin Dirham. Al-Ja'd bin Dirham ini asalnya dari Khurasan, cuma dia tinggal di Damaskus. Dia tinggal di Damaskus, dia punya tempat tinggal di sana, di daerah dekat Kolasiyin. Dia rumahnya kebetulan di sebelah gereja, bersebelahan dengan gereja. Nah, ini Al-Ja'd bin Dirham ini cuma meskipun dia tinggal di lingkungan yang penuh dengan pusat ilmu pengetahuan, bisa kita bilang, tempat tersebarnya sunnah, tempat tersebarnya hadis, tempat dihidupkannya sunnah itu secara nyata di di Damaskus itu kan. Di situ ada Makhul bin Abi Muslim Asy-Syami, ada Sulaiman bin Musa Al-Ashdaq, dan bahkan sahabat, ya kalau nggak salah sahabat ya, Abu Umamah Al-Bahili, itu kan sahabat ya, wallahu alam. Nah, itu kan di daerah situ juga, Damaskus. Nah, jadi itu adalah pusat ilmu pengetahuan juga bisa dibilang. Tapi walaupun begitu, dia, kalau kita baca biografi, kita lihat bagaimana para ulama berkomentar tentang dia dianggap sebagai tokoh yang tidak dikenal sebagai orang yang mempunyai antusias terhadap ilmu, terhadap hadis. Jadi dia hanya orang yang banyak menelusuri ayat-ayat yang mutasyabihat. Makanya dia pernah dikisahkan dia itu sempat bertemu dengan Wahab bin Munabbih. Ya, kalau Wahab bin Munabbih kalau nggak salah di Yaman. Jadi ada kemungkinan dia pernah ke Yaman. Nah, Al-Ja'd bin Dirham ini waktu ketemu sama Wahab bin Munabbih, dia banyak bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat, banyak bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, mungkin bertanya tentang bagaimananya, sehingga Wahab bin Munabbih ini memperingatkan dia, wailaka ya Ja'd, celaka engkau wahai Ja'd, aksiril mas'alah an dzalik. Ya, kurangi banyak bertanya tentang masalah-masalah yang seperti ini. Inilah azunuka minal halikin. Sungguhnya aku menduga bahwasanya engkau menyangka bahwasanya engkau ini bakal
termasuk dari orang yang binasa, ya. Laula lam yukhbirna Allahu fi kitabihi anna lahu yadan maqulna dzalik wa anna lahu aynan maqulna dzalik wa anna lahu wajhan nafsan, ya, maqulna dzalik. Bahwasanya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala seandainya Allah tidak mengabarkan kepada kita bahwasanya dia punya tangan, punya mata, punya wajah di dalam kitabnya, ya, niscaya kita tidak akan mengatakan itu, gitu. Nah, kemudian baru nggak lama setelah itu nanti dia dieksekusi. Nah, bagaimana kisah eksekusinya itu? Jadi ketika dia itu mulai menampakkan bid'ahnya, bahwasanya doktrin dia itu, karena dia banyak bergaul dengan orang-orang orang kafir, bahkan Al-Ja'ad bin Dirham ini. Ya, kalau kita lihat di dalam sanad keilmuannya dia itu kan dia ketemu sama orang Yahudi. Ya, di dalam Imam Ibnu Katsir itu meriwayatkan, dia menukilkan dari Ibnu Asakir di dalam Al-Bidayah wa Nihayah itu bahwasanya Al-Ja'ad bin Dirham ini mengambil ilmu dari namanya Bayan bin Sam'an. Bayan bin Sam'an. Kalau Syekhul Islam bilang di dalam Majmu'ul Fatawa namanya Aban bin Sam'an. Itu tokoh yang sama, cuma disebut dengan nama yang berbeda. Satu sebut Bayan bin Sam'an, satu menyebut Aban bin Sam'an. Jadi sementara Bayan bin Sam'an atau Aban bin Sam'an ini mengambil ilmu dari Tolud bin Ukhtilabid bin Al-Aqsam al-Yahudi. Ya, ada orang Yahudi. Ya, yang mana Labid bin Al-Aqsam ini adalah tukang sihir yang menyihir Nabi Muhammad SAW dulu. Dan dia itu mengambil ajarannya dari orang Yahudi yang ada di Yaman. Nah, jadi kalau ditelusuri sanad keilmuannya Al-Ja'ad bin Dirham ini sampai kepada orang Yahudi. Jadi dia banyak terpengaruh oleh orang-orang kafir memang. Dia hidup di udah jarang berinteraksi dengan ilmu dengan para ulama. Ya, jarang berinteraksi dengan dunia hadis lah gitu istilahnya. Tapi dia banyak bergaul dengan orang-orang kafir. Akhirnya dia terwarisilah. Dia banyak terpengaruh dengan doktrin-doktrin seperti Al-Quran makhluk. Itu karena banyak bergaulnya dengan orang-orang kafir. Ya, termasuk dengan doktrin, termasuk itulah menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nanti. Dan itu sampai sekarang orang Yahudi itu seperti itu. Ya, orang Yahudi itu sampai sekarang mereka itu menolak. Kadang-kala mereka melakukan tamtsil, kadang-kala mereka melakukan ta'til. Orang Yahudi itu sampai sekarang. Ya, makanya orang Yahudi itu di dalam Sefer Shemot itu Hashem itu berbicara kepada Moshe, kepada Nabi Musa, ya, itu seperti seorang teman berbicara kepada rekannya. Ya, jadi ini kan dia menyamakan hakikat bicaranya Allah itu dengan pembicaraan makhluk, begitu. Nah, itu di satu sisi di dalam literaturnya orang Yahudi, di dalam Torah mereka seperti itu. Ya, sementara di sisi yang lain di dalam prinsip imannya agama Yahudi, di dalam prinsip iman agama Yahudi yang ada 13 itu yang disusun oleh Rabbi Moshe bin Maimun, ya, Rambam, atau orang Barat mengenalnya dengan Maimonides, ya. Maimonides ini atau Rambam, Rabbi Moshe bin Maimun, dia di dalam prinsip keimanan yang 13 itu yang ketiga dia menyebutkan ani ma'amin be'emunah syalemah, ya, aku beriman dengan keimanan yang penuh syahaborei barak shemu, ya, bahwasanya sang pencipta diberkatilah namanya eino guf, bukanlah materi, bukanlah jisim, velo yasiguhu masih gay haguf, dan dia tidak dapat dipengaruhi oleh karakteristik jisim, ya, va'en lo syum dimion kelab, dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Nah, ini kalau di dalam prinsip iman agama Yahudi mereka memang menganggap Allah itu bukan jisim, gitu. Tapi di sisi yang lain, ya, kitab-kitab mereka itu menampakkan bahwasanya Allah itu berbicara kepada Nabi Musa itu seperti seorang teman berbicara kepada teman yang lain. Nah, sebenarnya bahkan ya kalau kita lihat di dalam kesejarahan orang Yahudi itu sudah rusak dalam masalah asma wa sifat sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu walaupun secara teori monoteis mereka cukup bagus di dalam kitabnya, ya, tapi dalam masalah asma wa sifat mereka perlu diajarkan oleh Ahlussunnah sebagaimana di pengantar kitab Tanakh yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, itu tentang orang Yahudi yang mana dia banyak mempengaruhi Al-Ja'ad bin Dirham. Nah, kemudian Al-Ja'ad bin Dirham ini ketika dia sudah menampakkan ajarannya, ya, dia dicari oleh orang-orang dari Bani Umayyah. Dicari waktu itu Hisham bin Abdul Malik mencari dia. Akhirnya dia pergi kabur ke Kufah. Di Kufah dia ketemu sama Al-Jahm bin Safwan. Disitulah dia ketemu sama Al-Jahm bin Safwan. Waktu itu sebelum dia ketemu sama Al-Jahm bin Safwan ini sendiri, dia udah punya
pengalaman juga nih. Ya, disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah wa Zanadiqah itu. Ya, kalau nggak salah di dalam apa namanya? Anak lupa ya. Pokoknya di dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah itu Imam Ahmad juga menceritakan itu. Dan termasuk juga di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah itu dijelaskan juga. Jadi dia sempat ketemu dengan Bitaifatin Nasumaniyah. Ya, dengan sekelompok orang dari kalangan Sumaniyah yang mana mereka itu min falasifatil Hind, dari para filsuf India. Ya kalau di dalam Syarah Aqidah Thahawiyah disebutkan mereka itu dia banyak mengingkari ilmu pengetahuan kecuali yang dapat ditangkap oleh panca indera, termasuk perkara-perkara yang itu seharusnya rasional, tapi kalau nggak sesuai dengan panca indera, tidak bisa ditangkap oleh panca indera, mereka ingkari itu. Nah, ini orang Sumaniyah. Ya, sebagaimana disebutkan Imam Ahmad, orang Sumaniyah itu seperti itu. Nah, adapun kalau kata Syekhul Islam, mereka itu adalah Dahriyah. Mereka itu termasuk dari kaum Dahriyah. Kalau kaum Dahriyah itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Jadi mereka itu menganggap bahwasanya tidak ada kehidupan setelah mati. Nah, itu orang Dahriyah ini intinya seperti itu. Nah, setelah dia bertemu dengan orang Sumaniyah ini, si Al-Jahm bin Safwan, dia ngobrol, kemudian dia bermajelis dengan orang Sumaniyah ini, orang filsuf ini. Maka dia ditanya nih, di debat dia sama orang filsuf, sama orang Sumaniyah ini. Ya, karena mereka tahu bahwasanya Al-Jahm bin Safwan ini dia percaya Tuhan kan. Maka ditanya, kalau kamu percaya Tuhan, apakah kamu pernah melihatnya? Apakah kamu pernah menyentuhnya? Dia jawab tidak. Kamu pernah menciumnya? Tidak. Kamu pernah merasakannya? Dia jawab tidak. Semuanya jawabnya tidak. Akhirnya, idzan anta laisa laka ilah, kata mereka. Kalau begitu engkau nggak punya Tuhan. Ya, akhirnya dia mengurung diri ya di dalam rumahnya selama 40 hari. Dia nggak tahu siapa yang dia sembah selama 40 hari. Bahkan dia tidak sholat, disebutkan selama 40 hari. Baru, di tengah-tengah masa kosongnya dia itu, ya, menyendirinya dia di dalam rumahnya itu, mulailah syaitan itu menanamkan keyakinan yang dibuat oleh pemikirannya sendiri. Baru dia keluar menuju manusia, dia mengatakan bahwasanya innahu al-wujudul mutlaq. Sungguhnya Allah itu adalah al-wujudul mutlaq, begitu. Sehingga sampai akhirnya dia menafikan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia sempat menganggap bahwasanya berusaha membantah argumen lawan dia itu. Dia bilang, ya Allah itu seperti dia samakan dengan seperti udara lah gitu, atau dia samakan seperti ruh. Nah, kamu kan punya ruh. Apakah kamu pernah melihatnya? Apakah kamu pernah merasakannya? Apakah kamu pernah menyentuhnya? Dijawab tidak. Seperti itu pula Tuhan gitu. Dia tidak punya nama, tidak punya sifat. Akhirnya dia sampai pada kesimpulan itu. Mulai dari situ dia mengingkari sifat ulu, mulai mengingkari mulai mengklaim bahwasanya Allah itu ada di mana-mana gitu. Barulah nanti mereka ketemu sama Al-Ja'd bin Dirham ini di Kufah itu. Di situ dia mengambil ajarannya Al-Ja'd bin Dirham dan dia yang menyebarkannya, sehingga sekte Al-Jahmiyah itu dinisbatkan kepada dia karena dia yang menyebarkan ajaran itu tadi. Nah, tapi doktrin Al-Qur'an makhluk itu sudah ada dari Al-Ja'd bin Dirham. Ya, taib. Nah, akibatnya ketika dia dicari, Al-Ja'd bin Dirham ini kan udah sampai Kufah, dia tetap dicari itu di Irak sama orang-orang Bani Umayyah yang ada di Irak. Termasuk waktu itu adalah Khalid bin Abdullah Al-Qasri, sampai akhirnya dia ketangkap. Maka sama Khalid bin Abdullah Al-Qasri dia dibawa di waktu itu pada hari Nahar, ya. Setelah dia khutbah sholat Jumat, sholat Idul Adha, ya, maka dia turun dari mimbarnya, dia mengatakan ayuhan nas, ya, taqabbalallahu dhuhayakum, dia mengatakan ayuhan nas irji'u, ya, taqabbalallahu dhuhayakum, ya, semoga Allah menerima sembelihan-sembelihan kalian. Fa inni mudhahin bil Ja'd bin Dirham, ya, karena sungguhnya aku mau menyembelih Al-Ja'd bin Dirham, li'annahu madza za'ama anna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalilan wa lam yukallim Musa takliman, ya. Karena dia menganggap bahwasanya Allah itu tidak menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil dan tidak menjadikan Musa sebagai orang yang diajak bicara. Ya, sehingga akhirnya dia turun dari mimbar, fadzabahahu. Kemudian dia menyembelih Al-Ja'd bin Dirham. Itu akhir hidup dari Al-Ja'd bin Dirham. Dan walaupun kisah ini terjadi pembahasan tentang sanadnya, tapi Al-Hafiz menyebut kalau
mengatakan bahwasanya kisahnya masyhur. Memang kalau Anda baca di kayak di di syarah Aqidah Thahawiyah ini memang disebutkan di Imam Al-Bukhari juga menyebutkan kisah itu di dalam Khalqu Af'alil Ibad, Al-Ajuri di dalam Asy-Syari'ah, disebutkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, bahkan Ibnu Battah di dalam Al-Ibanah, ya. Wallahu alam. Pokoknya intinya walaupun terjadi pembahasan terhadap sanad riwayat itu, kisah penyembelihan Al-Ja'ad, tapi kisahnya masyhur. Taib. Nah, itu tentang Al-Ja'ad bin Dirham. Jadi padahal Allah Subhanahu wa taala itu kan jelas ya. Dia berfirman ya wattakhadallahu Ibrahim khalilan. Ya, bahkan orang-orang ahlul kitab juga menganggap Abraham itu sebagai Ohavi, kata Hashim, ya, kekasihku gitu. Dianggap sebagai kekasih Allah gitu. Nah, kalau Nabi Musa kan juga jelas itu ya, wa kalamallahu Musa takliman. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ya, bahkan di debatnya Nabi Adam dengan Nabi Musa, Nabi Adam mengatakan anta Musa istafakallahu bikalami. Ya, engkau Musa, Allah memilih engkau dengan firman-Nya. Ya, jelas tentang sifat-sifat itu, tapi diingkari oleh Al-Ja'ad bin Dirham. Karena memang mereka itu mengingkari hakikat cintanya Allah kepada makhluknya dan mengingkari hakikat cinta makhluk kepada Rabb-nya. Itu akidah Jahmiyah. Ya, dan mereka juga terang-terangan Al-Ja'ad bin Dirham ini mengatakan Allah itu tidak berbicara. Ya, mereka mengingkari sifat bicara Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Al-Ja'ad bin Dirham. Adapun Al-Jaham bin Safwan, ya, Al-Jaham bin Safwan ini ketika dia sudah menampakkan bid'ahnya juga, dia pada akhirnya ini dibunuh juga. Dia sempat melakukan pemberontakan bersama siapa itu namanya? Siapa namanya? Allahul musta'an. Kalau Al-Jaham bin Safwan itu kan dia sempat memberontak sama pemimpin Bani Umayyah, gubernurnya lah mungkin ya, yang ada di di Khurasan. Waktu itu namanya Nasr bin Sayyar. Dia bersama Al-Harith bin bin Suraij, ya kalau nggak salah, Al-Harith bin Suraij memberontak kepada pemimpinnya waktu itu di situ adalah Nasr bin Sayyar. Jadi Hisham bin Abdul Malik menyurati kepada mereka. Tapi walaupun ini juga terjadi pembahasan, apakah dia dieksekusi itu karena pemberontakannya ini atau karena doktrinnya. Tapi yang benar adalah walaupun ada pengaruh politik itu tadi, pemberontakan itu tadi ada pengaruhnya juga terhadap eksekusi dia, tapi doktrin dia yang disebarkan itu juga mempunyai pengaruh besar. Karena dia sempat disurati oleh Hisham bin Abdul Malik Nasr bin Sayyar ini tadi, bahwasanya sungguhnya di tempat kamu ada yang namanya Al-Jaham bin Safwan yang dia itu adalah orang Dahri ya. Kalau kamu ketemu, kamu bunuh dia. Kalau kamu dapati dia. Akhirnya dia ditangkap baru ditanya. Waktu itu kebetulan nggak dapat. Dicari sama Nasr bin Sayyar nggak dapat. Dia baru dapat sama Muslim bin Ahwaz. Kalau nggak salah namanya Muslim bin Ahwaz. Ya. Baru sama Muslim bin Ahwaz ini dia ditanya. Waktu udah dapat dia jadi Muslim bin Ahwaz ini adalah kepala keamanan di Khurasan waktu itu. Nah, barulah di situ dibawa, ditanya dia. Apakah karena udah sampai terdengar di telinganya bahwasanya Al-Jaham bin Safwan ini menganggap Nabi Allah itu tidak mengajak bicara Nabi Musa, sehingga ditanya, apakah kamu benar meyakini bahwasanya Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai Al-Khalil, tidak menjadikan Musa sebagai orang yang diajak bicara. Akhirnya dia terdiam. Ketika dia terdiam, diambil pedang, ditebas lehernya itu. Maka ketika sudah ditebas lehernya itu, kata Bukair bin Ma'ruf, aku melihat waktu ditebasnya leher Al-Jaham bin Safwan ini, wajah dia menghitam. Ya, akhirnya habislah. Ginilah nasibnya orang-orang Jahmiyah itu. Dan memang mereka itu dihukum mati, tokoh-tokoh utama Jahmiyah ini. Dan itu membuktikan bahwasanya mereka itu dianggap murtad, keluar dari Islam. Makanya sebagian ulama ya seperti Ibnu Mubarak itu, mereka menganggap bahwasanya Al-Jahmiyah itu tidak termasuk dalam 73 golongan itu. Ya, kalau 72 ya, karena yang satu lagi Al-Jamaah. Kalau 72 golongan itu kan dianggap masih muslim, tidak keluar dari keislaman mereka. Nah, sementara Al-Jahmiyah ini tidak terkategorikan sebagai salah satu dari 72 golongan itu. Nah, ini
akhir lah dari sejarahnya Al-Jahm bin Safwan, dari para pencetus bid'ah Jahmiyah, yang mana mereka itu banyak terpengaruh dengan ahli kalam sebenarnya. Seperti terbukti dari bermajelisnya dia dengan para filsuf dari India itu. Ini sekte Al-Jahmiyah. Makanya kata Imam Syafi'i, la tashtagil bil kalam, fa inni tala'tu min ahli al-kalami ala ta'til. Jangan kalian banyak menyibukkan diri kalian dengan ilmu kalam. Karena aku mengamati, ya, ahlul kalam itu mereka banyak melakukan ta'til. Dan itu terbukti sampai sekarang. Ya, orang-orang Asy'ariyah yang mengklaim mereka itu secara fikih kami ikut mazhab Syafi'i, tapi mereka nggak mau secara akidah ikut mazhab Syafi'i. Mereka ikut akidah yang melakukan ta'til, ya. Walaupun mereka takwil ini, takwil itu, ya begitulah keadaannya. Taib, nah, barakallahu fikum.